البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 20. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul ishrun, babu fasli man alima wa 'allam. Bab yang membahas fadl, fadl, keutamaan orang yang mengetahui dan kemudian mengajarkan ilmunya. Mirip dengan hadis yang kita bahas tadi, tapi yang di hadapan kita lebih umum. Boleh jadi Quran, boleh jadi hadis, atau yang lain, syariat Nabi. Bab ini membahas masalah keutamaan orang yang memiliki ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jelas, syarahnya ma'ruf, syarah dari bab ini. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat belajar, kemudian setelah itu bersemangat untuk menyebarkan ilmu, walaupun mungkin hanya di WhatsApp atau di Telegram atau apa, menyebarkan satu ayat atau satu hadis atau satu faidah nasihat ulama, mungkin kita sebarkan, kita dapat pahala. Mungkin apa, kita mengingatkan bahayanya minuman keras, tahu-tahu ada orang yang bertobat, oh itu bagus. Atau kita kirimkan gambar apa itu, kadang-kadang yang disebar para ikhwah itu rokok yang membakar jantung. Nah, mungkin ada orang yang bertobat dengan sebab itu. Ini nasihat yang bagus. Kita masuk saja ke hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsut tasi' wa sab'un, haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hammad ibn Usamah an Buraid an Abdullah, Buraid ibni Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa, hadis Abi Musa. Rawinya ini kita lihat Muhammad ibnul Ala, beliau Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi, siqah katsirul hadis. Ini orang Kufah, gurunya Imam Bukhari, Abu Quraib. Qala haddatsana Hammad ibnu Usamah, beliau Abu Usamah Hammad ibnu Usamah Al-Kufi, siqah juga. An Buraid ibni Abdullah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Buraid sendiri kunyahnya adalah Abu Burdah, siqatun faqih, Al-Kufi, beliau Kufi juga. Meriwayatkan dari datuknya yaitu Abu Burdah. Abu Burdah diperselisihkan namanya siapa, tapi yang terkenal Amir, Amir bin Abdullah bin Qais. Yang lain mengatakan tak, memang kunyah dia, namanya itu yaitu Abu Burdah. Sejak lahir memang dia namanya Abu Burdah, memang terkenalnya dengan kunyah. Tapi nggak masalah, kita ambil salah satu, namanya adalah Amir. Salam. Oh ya. Oh, anak keluar. Oh, punya apa? Baik. An Abi Musa, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais Al-Yamani. Beliau sahabat, faqih, dan beliau diangkat sebagai kepercayaan Nabi untuk dakwah di Yaman, dan beliau juga diangkat sebagai qadhi di masa pemerintahan Umar bin Khattab dan yang setelahnya. Baik. Jadi beliau adalah ulama besar, Abu Musa Al-Asy'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini musalsal bil Kufiyin, walaupun Abu Musa ini beliau adalah dari Yaman, tapi juga beliau banyak di Kufah. Makanya ini boleh dikatakan musalsal bil Kufiyin, semuanya orang Kufah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilm, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang mana Allah mengutuskan saya untuk membawanya. Ma di sini ma mausulah bermakna alladzi, minnya min tabyin, berupa hidayah dan ilmu. Jadi yang Nabi bawa
itu adalah hidayah dan ilmu. Nabi tidak membawa harta benda, Nabi tidak membawa menjanjikan emas perak. Banyak orang ikut orang lain karena orang lain kaya, orang lain memberikan duit banyak dengan apa? Politik, apa itu rasuah. Nabi tidak mengajarkan itu. Baik. Nah, yang Nabi ajarkan adalah hidayah dan ilmu, bukan untuk memperkaya diri, tetapi menjamin barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka dan kehidupan yang baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Baik. Sekarang perumpamaan ilmu dan hidayah yang Nabi bawa, kamasalil ghaisi al-kasir asaba arda, bagaikan hujan yang banyak menimpa bumi. Ghais. Assalamualaikum. Baik, kita baca dulu aja semua baru kita syarah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma wa fa'ambatatil kala awal usbal kasir. Sebagian dari bumi itu yang terkena hujan, dia adalah naqiyah, yaitu tanah yang subur. Dia mampu menerima air, kemudian dia menumbuhkan tanaman yang rendah dan tanaman-tanaman yang tinggi yang banyak. Wa kanat minha ajadib. Sebagian dari bumi ada jenis tanah yang namanya ajadib. Ini tanah yang keras. Amsakatil ma, dia mampu menahan air, membentuk kolam, membentuk mungkin apa danau, membentuk apalagi itu istilahnya tasik dan sebagainya. Fa nafa'allahu bihan nas, maka dengan tanah tadi yang menampung air, Allah memberikan manfaat kepada umat manusia. Fasyaribu, mereka mampu meminum darinya. Wasaqau, mereka mampu memberikan minuman tanam hewan-hewan mereka. Wazara'u, mereka juga mampu bercocok tanam. Walaupun tanah itu tak mampu untuk menumbuhkan tanaman, tapi airnya itu boleh diambil untuk mengairi tanah di samping misalkan, atau perkebunan di mana, atau bendang yang ada di mana dan seterusnya. Intinya tetap manfaatnya banyak. Kemudian wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Hujan tadi juga menimpa sebidang tanah yang lain, yang mana dia hanyalah qi'an. Qi'an ini tanah berpasir. La tumsiku ma'a, tidak mampu menahan air langsung terus masuk ke bawah atau mungkin jatuh ke bawah. Intinya tanah tadi tak mampu untuk menahan air. Wala tumbitu kala'a, dia juga tidak mampu menumbuhkan tanaman karena airnya langsung pergi. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah, maka hujan dan berbagai jenis tanah tadi ini perumpamaan yang terbagi sebagai berikut, yaitu orang yang faquha, yaitu sangat faqih di dalam agama Allah. Kalau faqaha ini memahami, kalau faqiha itu pemahaman dalam satu bidang, pemahaman yang bagus. Kalau faquha ini betul-betul fikih, sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi tradisi dia, sudah betul-betul orangnya alim. Nah, itu faquha. Fi dinillah, di dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bih, dan Allah memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang dengan itulah Allah mengutuskan saya, yaitu dengan ilmu dan hidayah tadi. Fa'alima wa'allam, inilah jenis orang pertama, si faqih itu. Dia mengetahui, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Kemudian sebenarnya ini ada dua jenis, tapi kita lanjutkan dulu terjemahnya. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa, dan ini juga perumpamaan orang yang tidak mengambil berat sama sekali dengan apa yang saya datangkan. Lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mau mengangkat kepala, yaitu sama sekali tak ambil berat. Tak kisah Nabi bicara apa, Nabi melarang atau membolehkan atau mengharamkan atau
memakruhkan, saya tak kisah, saya hidup untuk cari duit. Nah ini tak mau mengangkat kepala kepada ajaran Nabi. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang dengan itulah saya diutuskan. Qala Abu Abdillah, yaitu Imam Al-Bukhari mengatakan, qala Ishaq bin Rahawai, guru dari Imam Bukhari, berkata, wa kana minha ta'ifatun qayyilatil ma. Jadi kalau riwayat Ishaq itu qayyilat, kalau riwayat yang di hadapan kita, riwayat Muhammad Ibnul Ala Al-Hamdani apa tadi? Qabilatil ma, menerima. Tak masalah, intinya terjemahannya hampir sama aja. Tayyib. Qa'un ya'luhul ma. Berarti qayyilat ini apa? Yaitu qa ini adalah sebidang tanah, ya'luhul ma, yang didominasi oleh air. Kemudian apa ini? As-saf-saf al-mustawi minal arti, itu tanah yang rata, yang datar. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya membuat perumpamaan untuk memperjelas penggambaran, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Maka Nabi tidak hanya mengatakan manusia terbagi sekian, tapi beliau membuat perumpamaan agar pemikiran kita semakin mendalam, seakan-akan kita disuruh melihat suatu kenyataan di alam semesta. Memang gambarannya sama, apa yang diajarkan Nabi itu sama dengan jenis hujan yang turun ke tanah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan ilmu dan hidayah yang mana Allah mengutuskan saya untuk membawanya itu bagaikan ghaisul kasir, bagaikan hujan yang lebat dan banyak. Ghais, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Fadil Quran, ini adalah hujan yang pertama kali turun setelah kemarau. Makanya dikatakan ghais, yaitu bantuan setelah kesulitan, setelah kemarau yang panjang, orang kekeringan, tanah kering, hewan juga kekeringan. Lalu muncul hujan pertama kali, itu dinamakan ghais, bukan sekedar mator. Nah, hujan ini yang sangat disambut dengan gembira, sangat diharap-harapkan dan seterusnya. Dan inilah perumpamaan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah manusia berada di masa jahiliyah, masa kegelapan, yang mana Allah Ta'ala mengutuk dan memurkai hampir seluruh penduduk di bumi karena sesatnya mereka dan tidak mau ikut ajaran para nabi yang terdahulu. Kemudian datanglah nabi terakhir yang beliau adalah Nabiur Rahmah. Maka dakwah beliau bagaikan ghais, bagaikan hujan setelah kemarau yang sangat panjang itu. Nah, ini dinamakan ghais. Dan dari sini ada isyarat bahwasanya hidayah dan ilmu itu sebagai sebab keselamatan. Maka barang siapa ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia membawa, menerima hidayah dan ilmu yang dibawa oleh para nabi. Seperti nasihat Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat, kata Ibnu Abbas. Inilah ghais. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang dibawa Nabi itu bagaikan hujan yang membawa keselamatan. Al-kasir, bukan hujan sedikit, hujannya banyak.
menunjukkan kesempatan untuk selamat itu banyak, kesempatan untuk masuk surga itu banyak, asalkan kita mau ikut Nabi. Jalan kebaikan itu banyak, dibukakan dari berbagai sisi. Asaba arda, menimpa sebidang tanah. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Di sini Allah Ta'ala Rasulullah SAW mengumpamakan jiwa dan jantung manusia. Kalau kita bilang apa? Hati itu bagaikan tanah. Hati yang disinari oleh hidayah ilmu itu bagaikan tanah yang disirami oleh hujan. Polanya sama. Baik. Makanya sebagaimana bumi yang mati menjadi hidup tatkala mendapatkan hujan tadi, demikian pula hati manusia yang selama ini mati dengan kekufuran, kemudian Allah hidupkan dengan cahaya iman, dengan hujan ilmu tadi dan seterusnya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fi dzulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang dulunya mati, yaitu mati dengan sebab kekufuran dia, jiwanya itu mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan dia cahaya yang dengan itu dia berjalan di tengah umat manusia seperti orang yang terus-menerus dalam kegelapan tak mampu keluar darinya. Tentunya tidak sama. Orang yang ikut ajaran Nabi tidak sama dengan orang yang berpaling dari ajaran Nabi. Dia hidup dan dia penuh cahaya sesuai kadarnya. Inilah gambaran tanah, gambaran apa tadi? Jantung atau hati itu bagaikan tanah yang disirami hujan. Ternyata sebagaimana tanah itu jenisnya lain-lain, jiwa manusia, hati manusia juga lain-lain. Kata Rasulullah SAW di sini, fakana minha naqiyah. Ada sebagian dari jenis tanah itu yang naqiyah, tanah yang subur. Qabilatil ma, dia mampu menerima air, fa'ambatatil kala awal usbal kasir. Kemudian dia mampu menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang banyak. Kala ini adalah rerumputan. Usyb itu adalah tanaman yang tinggi-tinggi, berbagai jenis tanaman. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, ini adalah gambaran para ulama yang mana mereka menerima ajaran Nabi, kemudian mereka mampu memahami seperti air yang ditahan oleh tanah tadi. Dia mampu memahami itu, kemudian keluar dari tanah tadi berbagai jenis tanaman. Demikian pula ulama, setelah dia membaca Quran, membaca hadis, memahami Quran, memahami hadis, lalu dia mampu mengeluarkan faedah-faedah yang indah, mengeluarkan kitab tafsir, mengeluarkan kitab hadis, walaupun tidak wajib 30 juz, tapi mungkin seperti sebagian ulama mengarang tafsir ayat kursi misalkan, atau mengarang tafsir misalkan Al-Fatihah. Masing-masing memberikan sumbangan untuk umat ini. Dia mampu mengeluarkan faidah-faidah yang sangat indah di balik lafaz-lafaz itu. Demikian pula hadis, ada yang mensyarah hadis Ummi Zara, ada yang mensyarah hadis Jibril, ada yang mensyarah hadis apalagi itu, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Satu hadis menjadi sebuah buku dan seterusnya. Apalagi yang betul-betul mensyarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mensyarah apalagi yang sudah ada itu Kutubus Sittah dan seterusnya. Demikian pula yang menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan kedalaman ilmu, asal tafsirnya dan syarahnya betul, bukan tulisan-tulisan yang ternyata salah tentunya. Inilah gambaran para ulama. Kemudian wakanat minha ajadid. Ada juga sebagian tanah yang dia itu tanah yang keras, tapi masih ada faedahnya. Amsakatil ma, dia mampu menahan air. Kata Ibnul Qayyim, ini gambaran para hufaz. Mungkin tidak mampu mengambil faedah seperti para ulama dan fuqaha, tapi dia menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian dia mengajarkan ke orang lain. Masih ada faedahnya, walaupun tidak mampu menulis tafsir, menulis syarah, tapi dia berjasa untuk membantu menjaga kelestarian, kekekalan dari Quran dan hadis. Dia menghafalnya, kemudian mengajarkan ke anak istrinya barangkali, atau mengajarkan ke saudari-saudari atau yang lainnya. Faedahnya besar, walaupun tidak sebesar yang pertama.
Fa nafa'allahu bihan nas, maka dengan tanaman dengan jenis tanah kedua Allah memberikan faidah, memberikan manfaat kepada umat manusia seperti para hufat tadi. Fasyaribu, orang-orang mampu meminum darinya, wasaqau, mampu memberikan minum untuk hewan-hewan ternaknya, wazara'u, dan mampu menumbuhkan tanaman. Makanya Rasulullah SAW telah mengatakan farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Boleh jadi ada orang yang membawa fikih, membawa hadis, dia hafal, tapi dia mengajarkannya kepada orang yang lebih fakih, mengajarkan ke murid-murid, ternyata ada murid yang lebih fakih dari gurunya. Intinya dia dapat faedah, dia dapat pahala. Nanti gurunya nanti muridnya itu yang membawakan, yang mensyarah hadis tadi atau ayat-ayat, menafsirkan ayat, gurunya dapat pahala juga. Orang lain yang mampu menumbuhkan tanaman, dia sendiri hanya sekedar menjaga air, tak masalah. Masing-masing beramal sesuai kemampuan. Yang penting jadi orang baik, bukan jadi orang yang jahat dan merugikan negara. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Jenis ketiga ada hujan yaitu hujan yang menimpa jenis tanah ketiga. Innama hiya qi'an, yaitu tanah berpasir. La tumsiku ma'a, tidak menahan air. Mungkin apa? Saking buruknya hafalan dia, atau emang dia tak ada usaha. Kalau belajar bahasa British mampu, belajar bahasa Korea mampu, belajar bahasa Jepun mampu, tapi belajar ilmu-ilmu Islam tak minat. Nah, ini kembalinya ke minat dia lagi. Dimasukkan ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tak kisah yang seperti ini. Walatum bitu kala'a, dan tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, bahkan sekedar kala, walaupun sekedar rumputan, tak juga. Ternyata apa yang selama ini diajarkan ternyata tidak ada faedahnya. Tetap dia jadi samseng, tetap dia jadi penjahat, jadi koruptor atau apa. Memang manusia lain-lain. Maka kita bersyukur apabila Allah menjadikan kita tidak seburuk itu. Kita sendiri lemah, kita sendiri hafalan buruk, kita sendiri imannya tak seberapa. Tetapi Allah Maha Baik, tidak menjadikan kita sebagai orang yang selalu menyusahkan masyarakat. Kita bersyukur. Nah, kita berjuang semampunya. Tayyib. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah. Yang pertama adalah perumpamaan orang yang sangat faqih di dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bih. Allah memberikan manfaat kepadanya melalui ilmu dan hidayah yang mana Allah mengutuskan saya untuk membawanya melalui ajaran Nabi. Dia menjadi bermanfaat untuk umat manusia. Fa'alima wa alam. Dia tahu dan dia sendiri mengajarkan ke orang lain. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya kalam Nabi ini mengandungi dua, yaitu jenis pertama orang faqih, dia hafid dan faqih. Jenis kedua adalah hafid saja dan tidak faqih, tapi tetap dia mengajarkan ke orang lain apa yang dia hafalkan. Ini bagus, sesuai kemampuan. Nah, jenis yang ketiga yang buruk, wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa. Perumpamaan orang yang tidak mau mengambil, tidak mau memperdulikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Walam yaqbal hudallah, tidak mau menerima hidayah dari Allah. Sudah diberi ajaran tak mau melaksanakan dan sebagainya. Bahkan selalu maksiat, selalu menentang, selalu menyelisihi, tak suka diatur oleh syariat. Nah, ini orang jenis yang ketiga. Tayyib. Alladzi ursiltu bih, yang dengan itulah saya diutuskan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.